Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Nugroho dari D3 Perpustakaan, nomor induk mahasiswa V10243. Di sini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Tapak Jejak, yang ditulis oleh Fiersa Berseri, penyunting Julia Gar RN, penyunting akhir Venisa Zahra, pendesain sampul Widuri Dwi Astuti, penata letak Ed Agyotama, foto Fiersa Berseri, penerbit Media Kita, tahun terbit cetakan pertama 2019, ISBN 978 979 794 586 2. Jumlah halaman buku ini 312 halaman. Bulan April tahun 2013 berawal dengan niat dan tujuan yang berbeda. 3 pengelana memulai sebuah perjalanan menyusuri daerah-daerah di Indonesia. Meski akhirnya teman seperjalanan satu persatu memilih arah untuk pulang, langkah yang sudah dijejakkan harus diteruskan. Buku Tapak Jejak akan melanjutkan cerita perjalanan buku Arah Langkah, sekaligus menjadi buku ke-6 Fiersa Berseri. Mengunjungi daerah-daerah di wilayah timur Indonesia, menelusuri keindahan alam dan tradisi, menembus dinding kegelisahan akan makna keluarga dan berumah. Namun satu hal yang tidak akan pernah berubah, bahwa sejauh apapun kaki melangkah, hati kita akan selalu menemukan arah pulang, menuju satu tempat yang paling tepat, rumah. Buku ini ditulis oleh Fiersa Berseri, biasa disapa Bung, seorang laki-laki beruntung kelahiran Bandung 3 Maret 1984. Mengawali karir sebagai musikus, sebelum akhirnya jatuh cinta pada dunia tulis menulis. Selain menulis, Bung juga aktif berkegiatan di alam terbuka, berkelana menyusuri Indonesia dan melihat realitas negeri ini membuat Bung gemar menyisipkan pesan humanisme dan sosial dalam karya-karyanya yang bertemakan cinta dan kehidupan. Buku ini bukan hanya bercerita tentang kelanjutan perjalanan Bung menyusuri Indonesia pada tahun 2013, tapi juga menceritakan tentang proses pembentukan diri Bung sedari kecil hingga menjadi seseorang yang memilih untuk pergi berkelana. Bung memiliki masa lalu yang cukup kelam. Pada usianya yang ke-9 tahun, orang tua Bung memutuskan untuk berpisah, lalu berganti mempunyai ayah tiri, disusul dengan pindah ke kota Jakarta yang membuat Bung salah pergaulan dan mulai mengandalkan obat-obat terlarang, hidup berantakan, sering bertengkar dengan ibunya, merasa tidak dihargai keluarga, merasa tidak punya masa depan, dan ditinggal kekasihnya bertunangan adalah kepingan-kepingan patah yang menjadi alasan Bung untuk pergi dan melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia dan berharap perjalanan itu akan menyembuhkan patah hatinya. Perjalanan dimulai dari Ternate bersama temannya yang bernama Sawarandi, mendaki puncak Gunung Gamalama dan melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di sana karena pada saat itu bertepatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Rencananya Bung akan melanjutkan perjalanannya ke kota Sorong. Namun sayang, Sawarandi harus pulang ke Manado karena mendapat kabar kekasihnya bertunangan dengan wanita lain. Bung pun harus melanjutkan perjalanannya seorang diri ke kota Sorong. Sampai di kota Sorong, Bung mengunjungi Raja Ampat dan mencukur habis panjang rambutnya yang panjang sebagai nazar karena sudah menginjakkan kaki di Pulau Raja Ampat. Tidak lupa Bung mengunjungi pulau-pulau di sekelilingnya. Manokwari menjadi tujuan selanjutnya. Di sana Bung menemukan arti persahabatan mengalir sangat tulus tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Hingga perjalanannya pun sampai di Jayapura dan bisa memasuki perbatasan Papua Nugini dan Indonesia. Terlintas di benak Bung akan kerinduannya terhadap keluarga dan rumah, membuat Bung ingin segera pulang. Sebelum pulang ke Bandung, Bung berkunjung ke Ambon, tempat tinggal namanya. Dari Ambon, Bung melanjutkan perjalanannya ke sebuah pulau di Maluku Tengah, Banda Neira namanya. Satu pulau kecil di bagian selatan Kepulauan Maluku. Pulau kecil ini menjadi
saksi peristiwa bersejarah Indonesia, peperangan antara penjajah Belanda, Inggris, serta pernah menjadi tempat buangan orang kenamaan Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Di pulau ini kerinduan Bung akan rumah dan keluarganya pun semakin besar setelah menerima telepon bahwa ibunya masuk rumah sakit. Bung segera berkemas dan memesan tiket untuk pulang. Perjalanan ini membuat Bung sadar dan sudah menerima kenyataan pahit yang terjadi di hidupnya. Berhenti berlari, terima kenyataan, lalu pulang untuk melanjutkan hidup. Itulah kata-kata yang ditulis Bung pada cover bukunya. Kelebihan, penggunaan kata yang ringan menciptakan kesan imajinasi kepada pembaca. Disisipkan quote bagus menambah daya tarik pembaca. Buku ini cocok untuk semua kalangan, terlebih lagi untuk remaja-remaja yang ingin mengetahui lebih banyak tentang keindahan Indonesia. Pembaca diajak melihat keindahan Indonesia melalui foto-foto yang disisipkan pada akhir perjalanannya. Covernya pun sangat bagus dan cocok dengan isi ceritanya. Kekurangan, segala sesuatu memang tidak ada yang sempurna. Kekurangannya terletak pada penggunaan alurnya yang menggunakan alur campuran. Karena di cerita ini dibagi menjadi dua. Bagian pertama menceritakan tentang masa kecilnya, bagian kedua menceritakan tentang perjalanannya, sehingga pembaca harus berpikir lebih keras agar memahami cerita ini. Ini contoh foto-foto yang disisipkan pada akhir perjalanannya. Seperti inilah contoh-contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.